saya akan menjelaskan tentang uji kualitas data, di mana uji kualitas data itu ada dua. Yang pertama uji validitas dan yang kedua itu ada uji reliabilitas. Nah, yang pertama itu uji validitas. Berguna untuk mengetahui kevalidan data atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, jadi uji kuesioner ini dasar pengambilannya yaitu dengan cara yang pertama membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitungnya itu lebih besar dibandingkan R tabel, maka data tersebut akan dikatakan valid. Dan apabila R hitungnya lebih kecil dibandingkan R tabel, maka data tersebut akan dikatakan tidak valid. Nah, perhitungan yang kedua itu dengan cara melihat nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya itu lebih kecil dibandingkan 0,05, maka data tersebut akan dikatakan valid. Dan apabila nilai signifikannya itu lebih besar dibandingkan 0,05, maka data tersebut akan dikatakan tidak valid. Nah, ini adalah hasil dari kuesioner kita. Yang bagian ini adalah jumlah responden yang kita uji. Dan yang ini adalah kode-kodenya, lalu yang ini nilai-nilai responden. Yang ini adalah R tabel. Langsung saja kita akan memindahkan tabel ini ke aplikasi SPSS. Itu dengan cara kita blok nilai-nilainya, kita blok semuanya. Lalu kita klik Ctrl C untuk mengopinya. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita klik pada bagian pertama. Lalu kita klik Ctrl V. Kita tunggu saja. Nah, ini adalah tabel-tabel yang ada di Excel tadi. Lalu jika kita ingin mengganti nama ini, kita bisa klik pada bagian variable view. Nah, kita klik pada bagian kode ini. Lalu kita gunakan Ctrl F. Nah, pada bagian ini kita pilih pada bagian replace. Nah, lalu kita buat kode 000. Lalu pada bagian replace kita buat kode yang ada di Excel tadi yaitu X. Setelah itu kita klik pada bagian replace all. Nah, sudah jadi X1 sampai X15. Nah, pada bagian S16 ini kita ganti dengan bacaan total. Karena yang kita uji itu X1 sampai X15 saja. Lalu kita klik pada bagian data view. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita klik pada bagian analysis. Lalu kita klik pada bagian correlate. Lalu pilih pada bagian bivariate. Nah, ini ada dua kolom. Kita akan memindahkan kolom 1 kepada kolom 2, yaitu dengan cara Ctrl A. Lalu kita klik pada bagian panah ini. Kita harus memastikan bahwa bagian person ini terchecklist. Lalu kita klik pada bagian OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada X1 sampai dengan X15. Sesuai data yang kita simpan tadi. Nah, di sini ada person correlation, di mana person correlation ini adalah R hitung yang nantinya kita bandingkan dengan R tabel. Dan yang pada bagian kedua ini ada SIG. Yang pertama kita akan menggunakan cara satu, yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, kita akan geser ke bagian yang kanan. Kita lihat pada X1, yaitu titik 527, di mana titik 527 itu adalah 0,527. Dan pada bagian X2-nya juga seperti itu.
Lalu kita buka pada bagian airtable. Nah, airtable ini kita melihat patokan airtable yaitu dengan cara kita lihat jumlah responden yang kita uji, yaitu ada 30. Nah, jadi kita menggunakan spesifikan 5%, yaitu hasilnya 0,361. Nah, kita perlu ingat 0,361 ini, lalu kita bandingkan dengan yang tadi, X1 tadi, yaitu 0,527. Nah, 0,361 itu adalah lebih besar dibandingkan 0,527. Maka data tersebut akan dikatakan valid. Dan kita lihat pada bagian X2-nya itu 0,498, di mana 0,498 itu lebih besar dibandingkan 0,361. Maka data tersebut akan dikatakan valid. Begitu seterusnya. Lalu kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan melihat nilai signifikannya. Nah, sesuai dengan rumus tadi, yaitu nilai signifikan itu harus lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka data tersebut akan dikatakan valid. Nah, kita lihat pada nilai signifikan X1, yaitu kita geser pada bagian kanan, 0,003. Nah, 0,003 itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka data ini disebut dengan valid. Nah, yang X2-nya yaitu 0,005. 0,005 itu adalah lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka data ini akan dikatakan valid. Nah, begitu seterusnya. Kita buka pada bagian awal tadi. Kita pilih pada bagian analysis. Lalu kita pilih pada bagian skill. Dan kita pilih pada bagian reliability analysis. Nah, di sini ada 3 kolom. Kita akan memindahkan kolom pertama ke kolom kedua, yaitu dengan cara Ctrl A. Nah, pada bagian total ini tidak boleh diikutkan, lalu kita tahan kontrolnya, lalu kita klik pada bagian total, lalu kita klik pada bagian panah ini. Setelah kayak gini, jangan lupa kita lihat pada bagian model ini, kita pilih pada bagian alpha. Nah, setelah itu kita klik pada bagian statistik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan checklist pada bagian scale if item delete. Setelah ini, kita klik pada bagian continue. Setelah seperti ini, kita klik pada bagian OK. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Ini adalah output dari reliabilitas yang kita lakukan tadi. Of item ini adalah 15 data yang kita uji tadi. Nah, jadi persyaratan dari uji reliability yaitu nilai comeback alfanya itu harus lebih besar dibandingkan 0,6. Dan comeback alfanya ini ada 0,722. Nah, 0,722 ini lebih besar dibandingkan 0,6. Maka data ini akan dinyatakan reliable. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan uji validitas dan reliabilitas kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditunjuk agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 uji. Yang pertama, uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sebelum kita melakukan uji asumsi klasik ini, kita perlu menyiapkan data yang terlebih dahulu. Di sini saya telah ada data dari para responden, akan langsung kita copy dan kita salin ke SPSS.
Yang disalin itu hanya bagian X1, X2, dan keputusan membeli yaitu variabel Y. So, kita copy, lalu kita salin ke SPSS. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pergi ke menu variable view, kita ganti bagian ini sesuai data kita, ini X1, ini X2, dan ini variabel Y. Untuk di bagian labelnya juga kita sesuaikan dengan data kita, ini diskon, ini kualitas, dan ini keputusan membeli. Lalu di bagian missionnya juga kita ganti untuk variabel X1-nya itu scale, X2-nya juga scale. Dan di bagian variabel Y itu tidak perlu diganti. Setelah itu, kita akan langsung saja masuk kepada uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Untuk yang pertama itu kita klik Analyze, terus pilih Regression dan Linear. Di sini kita akan memindahkan untuk variabel X1 dan X2-nya itu ke independen, dan variabelnya itu ke dependen. Kemudian kita klik Statistik, dan klik ini, lalu Continue. Lalu kita klik Plot. Nah, yang di bagian Receipt ini kita pindahkan ke variabel Y, yang paling atas ini kita pindahkan ke X. Kita klik centang 2 ini, klik Continue, lalu di bagian Save, kita klik yang di atas, lalu Continue, dan OK. Setelah itu hasilnya akan keluar seperti ini. Ini ada beberapa hasil untuk beberapa uji. Ini ada histogram, pp-plot, dan scatter plot. Langsung saja kepada yang pertama. Jadi di sini yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mendistribusikan suatu data normal atau tidak. Uji ini bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Untuk melakukan uji normalitas ini, bisa dilihat hasilnya itu dari histogram, berbentuk histogram, ada pp-plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Kalau misalnya berbentuk histogram, itu dikatakan normal apabila diagram membentuk kurva seperti melengkung ke atas. Jadi kurva itu seperti ini, melengkung ke atas, atau seperti gunung. Dapat diinterpretasikan, berdasarkan grafik histogram di samping, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena memiliki karakteristik berbentuk melengkung ke atas atau seperti lonceng. Untuk bentuk yang kedua itu adalah pp-plot. Untuk hasilnya itu, pp-plot ini dikatakan normal apabila titik-titik bulat mengikuti garis diagonal interpretasi. Jadi ini adalah garis diagonalnya, dan titik-titik bulat ini mengikuti garis lurusnya ini. Maka dapat diinterpretasikan bahwa berdasarkan grafik pp-plot di samping, dapat kita lihat sebaran titik-titik berada di sekitar dan mendekati garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk uji yang ketiga itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Untuk mendapatkan hasilnya itu kita perlu melakukan langkah yang lain. Itu pertama kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, lalu Legacy Diagonal Dialogs. Kita pilih yang satu sampel. Nah, yang bagian ini RES1-nya ini kita pindahkan ke sini, lalu kita klik OK. Hasilnya akan langsung keluar seperti ini. Jadi untuk Kolmogorov-Smirnov ini dikatakan normal jika tingkat signifikannya itu lebih besar dari 0,05 dan dikatakan tidak normal jika sebaliknya. Jadi di sini untuk hasil itu bisa kita lihat di sini. 3,16. Berarti di sini kita buat 0,316. Berdasarkan data yang telah terlihat, berdasarkan data yang ada, terlihat tingkat signifikannya itu sebesar 0,316, di mana itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan data itu berdistribusi normal. Jadi itulah ketiga uji yang ada di uji normalitas, ada histogram, pp-plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Kita lanjut pada uji yang kedua, itu adalah uji multikolonialitas. Jadi uji multikolonialitas ini dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas dengan melihat besarnya nilai variance inflation factor
atau VIF dan tolerance value. Jika nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10 dan tolerance value itu lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Ini dapat kita lihat pada bagian atas, ini bagian koefisien. Jadi di sini adalah hasilnya 1,134 untuk VIF-nya dan tolerance value-nya itu 0,882. Tapi dari hasil ini dapat kita interpretasikan bahwa nilai VIF variabel harga X1 dan variabel kualitas X2-nya itu adalah 1,134, yang dimana itu lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance value-nya itu 0,882, dan itu lebih besar dari 0,1, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Masuk kepada uji ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Kita scroll kepada bagian bawah. Nah, jadi uji heteroskedastisitas ini adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dikatakan tidak heteroskedastisitas. Seperti pada gambar di samping ini, titik-titik itu menyebar tidak membentuk pola tertentu. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa dari grafik scatter di samping jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik-titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Masuk pada uji yang terakhir, uji autokorelasi. Untuk melakukan uji autokorelasi ini kita juga perlu melakukan langkah lain. Itu kita klik analyze, terus kita pilih regression lagi, lalu linear, sama seperti langkah awal tadi. Namun di sini kita akan mengganti di bagian statistiknya itu dengan Darwin-Watson. Lalu kita klik continue, dan oke. Hasilnya akan seperti ini. Akan ada, yang kita lihat itu yang model summary-nya. Jadi, uji autokorelasi ini adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk dasar pengambilan keputusannya itu, ada 3 patokan. Yang pertama, jika D atau Darwin-Watson itu yang ini D, ini bagian 1,450, lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 dikurangi DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Dan untuk yang kedua itu, jika DU lebih kecil daripada D, lebih kecil dari 4 dikurangi DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Yang terakhir itu, jika DL lebih kecil daripada D, lebih kecil dari DU, atau 4 dikurangi DU, lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 dikurangi DL, artinya tidak ada kesimpulan. Namun sini ada notes yang perlu kita perhatikan, bahwa uji autokorelasi itu hanya dipakai untuk data time series atau data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu seperti data laporan keuangan dan lain-lain. Sementara data cross-section atau data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus melalui penyebaran kuesioner, maka data tersebut tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Nah, dari data kita ini, dapat kita lihat bahwa diketahui N yaitu 30, itu ada jumlah data yang kita masukkan tadi, itu adalah 30 data, dapat kita lihat di sini. Kemudian D-nya itu dapat dari sini 1,450. Untuk mencari DL dan DU-nya itu kita sudah ada panduannya itu berupa tabel ini. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa untuk cara membacanya itu di sini ada K2. K2 ini adalah jumlah dari variabel bebasnya. Itu ada X. Tadi kita menggunakan X-nya itu ada 2. Berarti kita mau pakai yang ini. Kemudian jumlah datanya itu ada 30. Berarti di sini. Berarti nilai DL-nya itu 1,2837 dan nilai DU itu 1,5666. Seperti ini. Setelah itu, 4 dikurang DU itu kita lakukan secara manual saja. 4 dikurang 1,5666 sama dengan 2,4334. Kemudian 4 dikurang DL itu sama dengan 4 dikurang 1,2837 sama dengan 2,7163. Dari hasil ini, kita berpatokan kepada dasar pengambilan keputusan ini. Kita coba. Namun setelah dicoba di yang pertama dan yang kedua itu bukan yang sesuai. Jadi kita coba pada yang terakhir. Itu adalah yang didapat DL-nya lebih kecil dari D, lebih kecil daripada DU.
Di mana itu hasilnya 1,2837 lebih kecil dari 1,450 lebih kecil dari 1,5666. Dari data ini dapat diinterpretasikan bahwa berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji Darwin-Watson di atas, jika nilai D terletak di antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk itu juga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi kasus autokorelasi pada model. Jadi demikianlah keempat uji dari uji asumsi klasik, itu dimulai dari pertama ada uji normalitas, uji multikolinaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Demikian pembahasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi berganda. Nah, regresi berganda ini kan adalah salah satu teknik statistik yang secara bersamaan mengembangkan hubungan matematis antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya ada analisis regresi berganda, tentu memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Selanjutnya ada uji T. Uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau secara bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi ini juga berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Di sini sudah ada 30 data yang tersedia yang sudah kita buat. Selanjutnya kita tekan ke aplikasi regression atau analyze regressionnya, tekan linear. Terus bagian Y-nya kita pindahkan ke dependent, sedangkan bagian diskon kita masukkan ke independen, dan kualitas atau X2 nya kita pindahkan ke bagian independen. Klik OK. Nah, di sini sudah ada bagian regression atau model summary, ANOVA ataupun koefisiennya. Output koefisien determinasi. Analisis nilai adjusted R-nya itu kan sebesar 0,672, disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ini secara simultan atau bersama-sama sebesar 67%, dan 0,676 ini kita dapatkan dari bagian model summary adjusted R-square-nya. Selanjutnya setelah kita mengetahui nih seberapa pengaruh variabel independennya terhadap variabel dependen, maka selanjutnya kita melakukan output uji F. Nah, model regresi itu kan dinyatakan fit jika nilai signifikannya itu kan kecil dari 0,05. Bisa dilihat dari sini nilai signifikannya itu kan kecil dari 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independennya ini secara sangat signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji F, maka kita melakukan output uji T atau uji hipotesis. Nah, kan kriteria dari uji T ini yaitu jika nilai signifikannya itu kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikannya ini kan tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel dependen, kita itu bisa menggunakan perbandingan T atau uji T. Nah, di sini kan nilai signifikannya itu variabel X1, maka X1 itu kan sebesar 0,124. Nah, 0,124 itu
itu kan besar tuh dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel X1-nya ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Sementara variabel X2-nya itu kan nilainya 0,001 atau lebih kecil nih dari 0,05, sehingga jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X2-nya itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan analisis persamaan regresi berganda. Nah, persamaan regresi berganda itu kan diperoleh dari diketahui konstannya itu kan negatif 7,499, itu X1 nya, sedangkan 0,672 itu X dari hasil X2 nya, maka 10,08 ini kan bisa diperoleh dari regresi bergandanya itu kan negatif dari 7,499 ditambah 0,267 itu dari hasil X1 nya, sedangkan 1,008 itu hasil dari X2 nya. Jadi nilai konstannya itu dapat diperoleh sebesar min 7499, maka bisa diartikan jika variabel independennya itu bernilai 0 atau konstannya, maka variabel dependen itu bernilai negatif 7,499. Nah, kan nilai koefisien regresi variabel X1 dan X2 nya ini kan bernilai positif sebesar 0,267 dan 1,008. Maka dari sini kan kita bisa artikan nih bahwa variabel X1 dan X2 ini meningkat, maka variabel Y-nya itu pun juga meningkat. Dan sebaliknya nih, jika X2 dan X1-nya ini menurun, maka variabel Y-nya ini juga menurun. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai regresi berganda, semoga bermanfaat.